إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat sudah kita rasakan atas kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak terhingga nikmat itu sehingga kita tak mampu untuk menghitungnya. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak diakui dan ditunggu di tepi telaga Kausar
Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian khatib mengajak kepada diri khatib dan kita semua untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, tentu dengan takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kita dan umat muslim seluruhnya akan kedatangan tamu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan permulaan dalam hitungan Hijriah, yakni bulan Muharram, dan kita akan sama-sama menyambut bulan Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita sambut dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Bulan Muharram ini memiliki keistimewaan, juga memiliki keutamaan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Di antara keistimewaan bulan Muharram adalah diciptakannya Nabi Adam, makhluk manusia yang pertama kali menempati surga Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah hitungan pertama bulan pada tahun Hijriah. Kalau Masehi, hitungan pertama bulan adalah Januari. Maka marilah kita sambut bulan Muharram sebagai tahun baru Islam, dan bulan Muharram adalah permulaan diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salam, dimasukkan ke dalam surga Allah. Sekaligus di bulan Muharram itu pula Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, dan kemudian Fir'aun beserta golongannya, pengikutnya, Allah tenggelamkan di bulan Muharram, permulaan tahun. Kemudian peristiwa Nabi Sulaiman alaihi salam yang menduduki singgasana kerajaan besar terjadi pula, dikuasai oleh Nabi Sulaiman kerajaan besar itu pada bulan Muharram. Kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, kemudian Allah keluarkan di bulan Muharram pula. Jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah, pada bulan Muharram Nabi Isa alaihi salam juga dilahirkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, itulah beberapa keistimewaan bulan Muharram. Dijadikannya bulan pertama dalam hitungan Hijriah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan menyambut bulan Muharram sebagai tahun baru Islam. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keistimewaan, pasti Allah juga memberikan keutamaan pada bulan Muharram tersebut. Apa saja keutamaan bulan Muharram buat umat Islam, buat umat Nabi Muhammad SAW, buat mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama keutamaannya adalah ibadah puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin berpuasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah di bulan Muharram. Di sini para ulama tidak dijelaskan hari sepenuh hari atau seperti apa, akan tetapi ada beberapa kaidah hadis yang menentukan, yang dianjurkan
oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW kemudian melalaikan bulan Muharram beberapa hari lagi ke depan. Jangan melalaikan bulan Muharram dengan sia-sia membuang-buang waktu. Gunakan kesempatan ketika kita hidup di bulan Ramadan dengan beramal saleh, melakukan amal-amal terbaik agar kita mendapatkan keutamaan di bulan Muharram tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, jika engkau ingin berpuasa setelah Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram. Sesungguhnya bulan tersebut adalah bulan Allah, dan pada bulan itu terdapat satu hari di mana ketika suatu kaum bertaubat dan Allah menerima taubat kaum tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, bulan Muharram adalah pahala dilipat gandakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mengerjakan amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pahala di bulan Ramadan setelah Allah melipat gandakan pahala hamba-hambanya di bulan Ramadan. Kalau Ramadan Allah melipat gandakan pahala hamba-hambanya yang berbuat baik, dan di bulan Ramadan, di bulan Muharram, Allah pula melipat gandakan pahala hambanya yang beribadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bagi seorang muslim di bulan Muharram adalah jangan pernah melakukan maksiat. Jangan pernah melakukan dosa apapun, karena selain perbuatan baik, pahala Allah lipat gandakan, dosa pun di bulan Muharram Allah lipat gandakan. Maka keutamaan bagi kita seorang muslim yang beriman kepada Allah, jangan pernah melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa apapun, karena Allah akan melipat gandakan dosa hambanya yang melakukan perbuatan dosa di bulan Muharram. Hadirin jamaah sedang sholat Jumat rahimahullah. Kemudian yang keempat, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan 4 itu. Di antara bulan yang 4 itu adalah bulan Muharram. Jangan pernah kita menzalimi diri kita, terlebih lagi menzalimi orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu keutamaan bulan Muharram, maka apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Amal apa saja yang harus kita lakukan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang salat Jumat rahimahullah, marilah kita lakukan amalan-amalan terbaik di bulan Muharram yang akan datang. Maka kita penuhi waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah berpuasa sunnah. Rasulullah SAW menganjurkan puasa sunnah di bulan Muharram adalah pada hari puasa Tasu'a, yaitu di tanggal 9 Muharram, dan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Maka kalau kita ingin berpuasa, yang diutamakan atau yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW
adalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan puasa lain, sunnah lainnya? Maka tentu pahalanya pun tetap Allah akan lipat gandakan kepada hamba yang melakukannya. Setelah 9 dan 10 Muharram, maka dilanjut Ayyamul Bid, pertengahan bulan, tanggal 13, 14 dan 15 Muharram. 3 hari berpuasa Ayyamul Bid, dan pahala ini luar biasa. Pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal apa lagi yang mesti kita kerjakan di bulan Muharram sehingga kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah? Bersedekah atau menyantuni anak yatim. Salah satu keistimewaan bulan Muharram adalah memuliakan anak-anak yatim. Maka perbanyaklah sedekah kita muliakan anak-anak yatim. Kemudian memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak doa ampunan untuk kedua orang tua, baik mereka yang masih ada maupun mereka terlebih lagi yang sudah tidak ada. Mereka keduanya menanti kalimat thayyibah, kalimat yang terbaik keluar dari anaknya, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan silaturahim. Perbanyaklah silaturahim di bulan Muharram, di bulan Muharram, karena Allah akan melipat gandakan pahala di bulan Muharram. Kemudian menjenguk orang-orang sakit, ziarah kubur, dan tentu amalan-amalan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menguatkan azam atau tekad kita untuk semangat melakukan amalan terbaik di bulan Muharram pada tahun yang akan datang. Kurang lebih pada hari Ahad nanti masuklah kita pada hari pertama atau tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita hidup di bulan Muharram, maka kita mampu mengerjakan amalan terbaik di sisi Allah di bulan Muharram sehingga kita mendapatkan keutamaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin sidang salat Jumat rahmatullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah kuatkan azam kita, tekad kita, semangat kita untuk melakukan amal ibadah terbaik kelak di bulan Muharram yang sebentar lagi tiba. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan itu dan kita mampu untuk mengerjakan amalan-amalan terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.